berapa sih income yang didapetin gitu, berapa sih revenue dari perusahaannya gitu, dan bisa nge-support diri pribadi nggak. Dan kalau misalnya nggak lebih baik dibandingkan kerja, ya orang nggak mungkin ada yang mau bisnis gitu kan. Banyak orang juga di UI ya, mau anak FE, mau anak MIPA, anak FISIP segala macem. Ya gue ngeliat anak-anak UI itu anak pinter-pinter. Apa itu cash flow, apa itu revenue, apa itu gross profit, net profit, operating profit, kayak gitu-gitu kan. Halo semuanya, selamat datang di acara Startup UI dengan tema untuk membangun startup di saat kuliah. Dan sudah ada salah satu narasumber kita yang terpilih dan sangat berkompeten di bidangnya, yaitu sudah ada Kak Haitham Siddiq Siregar. Halo Kak Haitham. Ya, halo. Oke Kak, ini langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton video ini, yang sedang nonton video ini, udah dikirim tadi dari Instagram kita, Chats UI. Yang pertama, banyak banget. Ini apaan sih? Ini pertanyaannya mengarah ke ranah pribadi ya. Ini lu maunya apa mau PDKT nih, gue liat-liat nih. Siapa Tuhanmu gitu. Enggak ya, keren banget. Iya, lu kasih emosi. Iya, boleh. Oke. Tayang pertama nih, cari yang mendingan aja, yang malu kan terakhiran aja ya. Nanya dong Kak, kenapa Kak Siddiq milih buat ngejar startup daripada ke arah korporat yang mungkin ya secara banyaklah korporat besar di Indonesia sekarang maupun di luar negeri. Kenapa Kakak milih untuk startup dibanding untuk pekerja lah gitu? Kalau gue sih simple gini aja, maksudnya pada akhirnya semua orang akan tidak idealis pada waktunya gitu ya. Ketika udah lulus pasti dia tetap akan oportunis ngelihat apa yang bakal ngedukung karirnya, apa yang ngedukung dirinya gitu. Nah, gue simply ngeliat kayak gini ya. Ini pemikiran simpel aja nih. Apa ya? Yang lu habis lulus lu pasti nikah dan lu mesti beli rumah segala macam. Pertanyaannya harga rumah sekarang berapa gitu misalnya? 1, 2, 3, 5 M ya. Kalau di Jakarta ya, dapat rumah yang proper lah gitu ya, sesuai dengan ekspektasi. Nah, gue waktu awal maba, gue sempat mikir gitu, oke harga rumah segitu, belum lagi keperluan yang lain. Kalau gaji korporat berapa sih sebulan gitu, di jabatan yang top gitu, dan berapa tahun yang gue butuhkan untuk mencapai itu gitu. Dan dari situ gue hitung-hitungan gitu, kira-kira kalau gue ngambil path ini gitu, memenuhi target nggak gitu, atau gue bisa hidup tetap bisa beli aset, cuman dalam kondisi yang fair gitu. Fair tuh artinya ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah di situ gue nggak nemu hitung-hitungannya dan gue rasa jalan cepat gitu ya, jalan yang enak, bukan enak juga ya, jalan yang bisa untuk menjawab itu tuh di arah bisnis gitu. Yang paling bijak lah ya. Iya. Iya misalnya rumah 1 M let's say. Lu misalnya mau KPR, ada bunga segala macam jadi 2 M. Berapa lama lu nyicil buat lunasin itu gitu. Dan hidup dari bills dari cicilan ke cicilan itu nggak enak gitu. Jadi gue lebih ingat ke arah sana, ke arah realistis, harga rumah eksponensial gitu. Dan kita sebagai generasi jangan sampai jadi generasi rich gitu ya. Gitu, antara menghidupi yang atas sama yang bawah dan nggak berkembang. Gue ngeliat bisnis bisa ngejawab itu, dan gue buktiin juga waktu zaman kuliah dari apa yang dihasilkan dari bisnis gitu. Setuju. Pokoknya buat teman-teman. Ya misalnya sebagai inilah, sebagai biar lu pada kegambar gitu. Ya misalnya jalan profesi lain ya, cuman to be realistic, this is the condition gitu. Kalau lu misalnya baru lulus, lu cari kerja gitu, dapat gaji 10 juta tuh udah hebat. 10 juta starting salary itu nggak banyak di Indonesia gitu. Banyak yang di bawah itu gitu, untuk posisi-posisi tertentu. Benar. Tapi dengan bisnis, dari zaman kuliah, dapetin segitu sebulan, it's possible gitu. Setuju. Tanpa harus nunggu waktu yang lama gitu. Realistis ya. Gitu. Harus realistis dengan apa yang akan kalian hadapi di depan. Kalau emang jalurnya menurut kalian harus gue harus start dari startup, ambil. Kalau gue harus dari korporat, ambil. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak gitu kan? Tinggal gimana dengan diri lu dan masa depan lu lah, itu pokoknya gimana, semua di tangan lu. Ini cerita dari Kak Siddiq. Nah, yang kedua Kak, ada nih pertanyaan. Jadi dia itu mau mulai startup, tapi bingung mulai dari mana.
Lu mau mulai tapi lu bingung mau dari mana. Terus dia minta saran, Kak Sidik sarannya dong kayak gimana? Bingung Saran buat apa nih mulai? Iya. Dia mau mulai. Tapi bingung mulai dari mana. Gue juga bingung mau jawabnya gimana tuh, Kak Sidik juga bingung lu mau di bidang apanya. Ya, intinya gini, mah mungkin kata Kak Sidik ya, segera. Dia pengen bisnis, cuman bingung mau mulainya gimana gitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya bingung, sebenarnya ada cara simple ya. Kalau misalnya mau mulai bisnis gitu, dan gue mungkin nggak nyaranin langsung ke startup ya. Startup is a big things dan butuh dedikasi yang luar biasa. Kalau misalnya masih di kuliah, mungkin bisa start dari dagang dulu atau dari bisnis kecil-kecilan dulu. Seenggaknya biar dapet feels-nya dulu lah ya. Gimana sih jadi mandiri gitu dari zaman-zaman kuliah. Saran gue sih ya satu, segera belajari skill-skills baru sih. Banyak-banyak belajar. Kan pada akhirnya kan tadi ya, kembali ke awal. Bisnis itu gimana cari opportunity, ada problem, kita nawarin solusi, dapat uang gitu. Cuman kalau mau nawarin solusi, kita butuh skills. Nah pertanyaannya kalau gue boleh jujur nih, gue ngelihat anak-anak kuliah zaman sekarang gitu ya, ini bukan mau generalisir juga, cuman dari orang-orang yang gue temuin dan yang gue obrolin, mungkin nggak berlaku ke semuanya, ada beberapa yang tetap oke lah gitu. Cuman yang gue temuin dan gue obrolin, banyak kan bahkan nggak punya skill spesifik gitu. Skills dalam artian hal yang bisa dipraktekkan, ya sekedar generalis, yang bisa ngerjain PPT kuliah aja gitu, tapi nggak ngerti itu digital, ngerti gimana cara ngebikin karya-karya secara online, nggak ngerti apa itu MVP, nggak ngerti akuntansi. Maksudnya lu nggak punya skills dan lu nggak ya gimana cara lu ngasih value kalau gitu. Kan sebenarnya bisnis kan simply lu ngasih value ke orang, lu dibayar sebagai timbal baliknya. Tapi bahkan sebagai pribadi aja nggak punya apa-apa yang bisa ditawarkan gitu. Nah itu jadi problem gitu. Nah kalau itu udah di develop, gimana Kak? Iya kalau itu udah di develop, kalau itu udah di develop, tinggal cari satu project, mulai dari yang kecil dulu dan nggak mesti ribet-ribet kok. Gue ngeliat anak-anak kuliah zaman sekarang juga banyak yang kreatif. Kayak misalkan ada yang jago desain dan ada opportunity, orang banyak yang nyari kerja dan nggak diterima. Ada loophole di situ kan. Oh berarti ada peluang buka jasa pembuatan CV misalnya dengan desain yang oke gitu. Jadi hal-hal simple seperti itu menurut gue jadi good starting point dan gak susah kok buat dimulai gitu. Karena banyak yang mau gitu dan gak usah berpikir dulu yang aneh-aneh. Seenggaknya start dulu, dapetin feels-nya dulu. Nanti dari situ baru dikembangkan ke arah startup yang lebih inovatif. Karena ya nanti kalau ngomongin startup inovatif akan lebih banyak dimensi lagi yang bakal dibahas gitu. Nanti ada IT lagi, ada HR lagi, ada masalah uang. Nah tapi kalau dari awal tuh nggak dilatih cara berpikirnya buat nge-solve problems, buat ngasih value, susah gitu. Ya gue juga awalnya kan mulai dari jualan harddisk gitu ya. Itu kan hal yang mungkin dibilang remeh. Cuman walaupun remeh, to be honest, gue dapetin belasan juta pertama gue tuh dari situ gitu. Gue dapat uang belasan juta cuma dari jual harddisk gitu. Di masa maba gitu. Cuman itu starting point sebelum kita solve bigger problem. Kenapa? Kayak gue harus dagang harddisk sih. Gue harus dagang harddisk. Itu kan zaman dulu 2014 ya. Sekarang kayak udah nggak tren lagi deh. Soalnya dulu harganya gapnya jauh. Sekarang udah sama harganya. Jadi nggak ada peluang lagi. Iya. Semenjak banyak ekspedisi ya bertebaran dengan diskon-diskonnya. Iya. Persaingan makin berat guys. Kak, tadi kan kakak bilang ya soal waktu, kakak pembagian waktu yang kayak gimana cara sempetin, mungkin pagi kuliah, malam startup, minggu pacar, 1 bulan sekali pulang, keluarga, pokoknya gimana caranya lah gitu kakak. Nah pertanyaannya nih Kak, bagus nih sebenarnya. Kakak itu mainin time management sama prioritas nggak sih Kak? Kalau misalkan mainin, kakak tuh maininnya kayak gimana? Cara mengganti prioritas. Kan pasti prioritas kan nggak mungkin tetap yang satu-satu, pasti kan ada yang diganti-ganti kan? Iya. Kakak mainin prioritas nggak? Sebenarnya gue ngejawab, gue pernah bikin satu tulisan di Line ya waktu itu, dan lumayan viral waktu itu, zaman-zaman gue kuliah dulu ya. Waktu itu ngebahas tentang, gue ngekritik cara berpikir tentang time management. Gue bilang time management tuh bullshit waktu itu. Jadi itu nggak ada sama sekali gitu. Terus pada banyak yang pro kontra segala macem.
Ya pada intinya gue lebih percaya sama konsep yang namanya willpower ya. Willpower itu sejenis energi diri lah gitu. Ya. Setiap orang tuh punya energi yang sama. Gue punya energi 100, lu juga punya 100 gitu. Dan sehari-hari kita manfaatin energi yang sama. 100 energi itu. Nah pertanyaannya kenapa ada orang yang produktif, ada yang nggak produktif? Nah itu kan pertanyaan harus dijawab ya. Pertanyaannya sebenarnya simply karena habit, karena kebiasaan gitu. Nah orang-orang yang produktif kayak let's say misalnya kayak Warren Buffett yang bisa baca 500 halaman sehari gitu. Kenapa dia bisa ngelakuin itu? Karena ngebaca bagi dia adalah habit gitu. Ya kenapa gue bisa ngatur bisnis sekaligus kuliah? Karena bisnis gue jalanin sebagai habit, sebagai kebiasaan. Dan kalau gue jalanin sebagai kebiasaan, gue perlu energi yang lebih dikit gitu buat ngejalanin itu gitu. Jadi kalau misalnya lu misalnya belum bisnis, energi 70 buat ngerunning bisnis. Kalau gue karena udah terbiasa dari maba, mungkin gue cuma butuh energi 20 gitu. Berarti gue punya 80 sisanya, lu punya 30 kan? Dan gue bisa ngelakuin lebih banyak hal dengan 80 itu dibandingkan yang punya 20. Jadi saran gue, pertanyaannya bukan time management ya sebenarnya, tapi gimana sebagai mahasiswa yang masih kuliah, ngebangun banyak habit produktif, habit baca buku, habit buat ngerjain tugas pada waktunya gitu. Terus habit ketemu orang, networking, itu habit-habit yang perlu dibangun biar waktu nanti lu udah besar nggak terbebani ketika ngelakuin itu gitu. Ya selama ini lu ngerasa kayak gitu karena to be honest, kan gue kuliah fisika ya. Gue tuh kuliah fisika, kenapa gue kuliah fisika? Karena waktu SMA gue ikut OSN fisika gitu. Ikut Olimpiade Fisika Nasional, terus gue di-invite undangan masuk UI. Dan selama SMA, to be honest, gue udah belajar materi kuliah fisika itu sampai 5 semester pertama gitu, waktu SMA. Jadi gue udah develop habit belajar waktu SMA gitu. Jadi waktu gue kuliah, gue lebih banyak ngulang-ngulang apa yang gue udah pelajarin di SMA gitu. Nah dengan kayak gitu, berarti kan gue spend energi yang lebih dikit kan buat belajar. Berarti gue bisa mengalokasikan yang lain buat bisnis. Kayak gitu sih. Jadi harus banyak explore hal baru gitu. Ini kita belum ngomongin startup sama sekali ya. Kita baru ngomongin tentang self management ya. Karena kalau ngomongin startup, banyak ilmu lagi yang mesti dipelajarin gitu. Akuntansi, mau lu anak fisika, mau anak fisip, lu mesti ngerti akuntansi kalau mau bisnis. Apapun lu juga harus ngerti. Kalau kita bahas startup ya, kalau kita bahas startup kayaknya butuh 3 semester nggak sih Kak? Iya makanya banyak detail. Jam tuh kagak ada apa-apanya. Iya betul, ya, karena banyak hal yang bisa dipelajari. Bener. Dan tadi sebenarnya kan masalah startup banyak di hal yang harus dipelajarin. Cuma tadi Kak Sidik udah ngejelasin apa-apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diwaspadain. Sehingga ketika lo ingin menjalani, lo udah tahu nih apa yang harus lakuin dan apa yang lo harus hindarin. Dan yang belum dibahas sama Kak Sidik, silakan dipelajarin. Apa yang tadi Kak Sidik bilang, ayo ubah habit kita. Jadi tahun 2020 bukan hashtag ganti presiden, tapi hashtag ganti habit. Iya, lu masuk kan gue. Iya. Kak Sidik. Yuk. Masuk Kak. Iya, masuk. Kita kan berbicara soal setiap orang individu kan. Setiap orang individu kan mungkin punya rasa yang berbeda-beda ya. Mungkin kita pun kayak saya ngeliat image, kenapa sih gue pengen bisnis, pasti punya satu tokoh idola. Kak Sidik juga pasti punya satu tokoh idola, dan biasanya tiap orang beda-beda. Nah ini kalau Kak Sidik sendiri punya nggak sih tokoh idola yang jadiin kayak gue harus kayak dia nih, minimal gue bisa lah kayak dia, jadi dia tuh kayak acuan Kak Sidik gitu. Ada nggak orangnya Kak? Kalau boleh tahu, boleh nggak sharing siapa orangnya? Ya banyak sih tokoh-tokoh idola bisnis yang jadi referensi belajar juga ya. Kalau ya kayak ya misalnya kayak Elon Musk gitu atau Warren Buffett. Cuman kalau misalnya lebih spesifik lagi, sebenarnya banyak orang-orang di Amerika yang mungkin yang belum terkenal gitu ya. Cuman dia punya story yang lebih dalam memulai bisnis. Kayak misalnya kalau lu pada sering nonton Shark Tank misalnya. Tahu nggak Shark Tank? Belum pernah dengar atau pernah dengar? Belum ya? Ya. Pernah. Jadi Shark Tank itu ya acara TV show gitu yang investor ketemu dengan founders yang mau pitching. Jadi ketika lu udah passion di satu bidang, lu mesti menyesuaikan apa yang lu tonton, apa yang lu baca, apa yang lu denger, siapa yang lu temenin kayak gitu. Itu tuh juga banyak tokoh-tokoh yang bagus. Kayak misalnya ada namanya Kevin O'Leary. Dia juga mulai dari nol sampai jadi millionaires.
Ada lagi namanya misalnya Paul Graham yang bikin Y Combinator. Y Combinator tuh akselerator nomor 1 di dunia saat ini, yang lahirin Airbnb, Dropbox dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi iya banyak sih di sana, banyak referensi yang punya keahlian di masing-masing bidang yang spesifik kayak gitu. Dan gua nggak menutup kemungkinan untuk belajar dari tokoh-tokoh yang lain juga. Intinya gua kalau belajar gua lebih prefer nyari dari luar langsung gitu. Siapa sih topnya siapa gitu. Karena mereka juga nulis buku, mereka juga bikin video biasanya. Jadi banyak referensi yang bisa ditonton gitu. Gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ketika kita bahas idola, kalau misalnya emang fokusnya di bisnis, jangan sampai idola bisnis itu disamaratakan dengan idola bola lu. Karena kalau orang idola bola minimal satu orang dan ya. Tapi kalau bisnis lu cuma punya satu orang, mati lu. Jadi, kalau bisnis lu punya banyak patokan nih, kecuali idola bola. Gitu. Kak Sidik kan di startup kan jabat sebagai co-founder sebuah korporat, sebuah perusahaan, sebuah startup sama-sama memiliki tujuan bersama kan untuk membangun cita-cita perusahaan tersebut. Nah pasti dalam perjalanannya nggak cuman manis-manisnya doang, nggak mungkin perusahaan yang kakak jalan tiba-tiba langsung besar. Pasti banyak konfliknya kan di dalamnya. Cara ngatasin konflik internal tuh kayak gimana sih? Versi kakak nih. Ini gue anggap kalau yang nanya udah ngejalanin bisnis juga ya gitu. Jadi nanti kalau konflik pasti, dan kadang-kadang itu yang bikin gue sampai keluar dari satu bisnis. Maksudnya itu ya good things or bad things ya, tergantung tujuannya sesuai apa enggak gitu. Pada akhirnya ketika lu, kan waktu itu kan gue mulai bisnis, let's say yang bisnis gue sebelumnya yang konsultan SDM, gue mulai cuma bertiga, dan ketika bertiga nggak ada masalah sama sekali gitu. Ya cuma bertiga gitu kan, tiap hari ketemu, dan waktu itu tahun pertama kita juga revenue-nya juga masih kecil ya. Masih di bawah 1 M waktu itu di tahun pertama, jadi masih belum ada problems. Once di tahun kedua kita waktu itu tumbuh dan mulai ngomongin MM-an gitu ya waktu itu, dan timnya dari 3 jadi belasan orang gitu, mulai bangun kantor segala macam, jadi ada problems gitu, karena kita udah mulai nge-handle anak buah, dan maybe ketika perusahaan tumbuh masing-masing dari co-founder juga punya priority dan punya values yang mulai kelihatan gitu, dan bisa jadi inline, jadi nggak inline. Ya apa namanya, pada akhirnya sih kalau aku ngeliat itu ya kembali ke value apa yang mau dikejar bareng. Kalau misalnya value-nya masih sama dan ternyata problemsnya hanya problem secara gitu ya, problem teknis, ya ngomong gently di depan aja gitu. Jadi startup tuh nggak bisa kayak kuliah ya, nggak suka sama dia terus ngomong di belakang, terus hilang-hilangan, nggak bisa kayak gitu gitu. Kalau bisnis mesti solve right away gitu. Kalau problemsnya apa, diomongin langsung 4 mata gitu, nggak sukanya di mana, solusinya apa gitu. Dan kalau misalnya solusinya bisa di-solve, kita petain gitu, ini apa masalah SDM, atau masalah keuangan, atau masalah produk gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa petain, ya solve that problem. Tapi kalau misalnya ternyata masalahnya lebih besar daripada itu, masalah nggak sesuai values, tujuannya mulai agak-agak beda segala macam, ya dikembalikan ke orang masing-masing gitu. Gitu sih. Tapi problem itu pasti ada. Ketika tim berkembang, di situ baru kerasa biasanya. Karena kita udah nggak manage project lagi, kita manage project plus manage orang gitu. Dan manage orang tuh nggak gampang gitu. Pengalaman gue punya anak buah itu susah loh akhirnya. Nah, gitu. bahas soal anak buah nih kak. Gak mungkin aku nge-hire seorang anak buah ya. Jangan anak buah, dibilang partner lah ya. Kan partner tuh, meskipun ya jabatan mah ya udahlah, pokoknya itu partner. Nah, gimana cara kakak mengambil serta mempercayai orang itu pada saat kakak merekrut dia di startup kakak? Ada nggak sih tips and trick kakak kayak biar lu kalau misalnya hire perusahaan, misalnya ada nggak? Kakak punya cara tersendiri nggak sih biar tahu ini bener atau enggak gitu? Itu tuh mau nge-hire siapa? Mau nge-hire co-founder atau mau nge-hire karyawan? Soalnya kan beda tuh dua konteksnya. Karyawan. Dia kayaknya karyawan nih, dia nanyanya. Jadi pertanyaan dia tuh kayak gini kak. Apa sih, bagaimana cara kakak menemukan orang-orang yang dapat dipercayai untuk membangun startup pada tahap kakak sudah selesai? Ya maksudnya kakak kan udah nyusun nih startup nih. Pas kakak butuh karyawan tuh gimana sih cara kakaknya buat nge-hire, menerima mereka, punya cara-caranya nggak gitu?
Oke. untuk Dari merekrut sebagai pengalaman gue sih pada karyawan? akhirnya gua udah coba berbagai cara ya. Gue udah coba pakai interview, pakai alat ukur psikologis, juga udah ngukur pakai apa simulasi juga. Pada akhirnya dari pengalaman gue, orang masih baru kelihatan aslinya ketika dia mulai kerja gitu. Ya kita bisa mitigasi dengan wawancara, study case, simulasi. Cuman dari pengalaman gue juga banyak yang ketika udah jalan nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi kalau di perusahaan itu kan kita ada aturan buat nge-hire orang dan ada masa probation ya, masa percobaan. Jadi gue lebih maksimalin itu gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan gue sebelumnya, gue nge-hire orang ada masa probation dulu 3 bulan. Kalau cocok lanjut permanen staff. Kalau enggak ya udah putus aja langsung gitu. Jadi jangan kayak nge-hire anggota BEM ya. Ya udah kalau bagus di hire, kalau hilang-hilangan dimaklumin. Jangan kayak gitu tuh, nggak ada kayak gitu tuh kalau di sini. Ya mesti semuanya clear aturannya, clear gaji-gajinya gitu. Tanggung jawabnya juga mesti clear gitu. Oke, berarti sesimpel itu teman-teman. Intinya ya udah lu ngelihatnya pas kinerja dia gimana, itu yang bisa lu nilai. Kalau misalkan awal mah ya nggak bisa dipungkiri sih Kak, orang kan punya banyak muka ya Kak ya. Jadi lu nilainya ntar pas ada kerjanya. Nah itu dari Kakak menilai karyawan untuk menarik karyawan. Nah ini ada nggak sih kalau misalkan Kakak memilih partner nih sebagai pendiri, ada nggak sih cara-cara tersendiri? Okay. Tadi kan dari segi karyawan, nah ini sebagai pendiri startup, nah gitu. Iya, kalau misalnya sebagai pendiri itu lebih selektif lagi ya, beda sama nyari karyawan ya. Kita nggak bisa, co-founder tuh nggak bisa ada masa probation ya. Jadi kalau once decide dari awal, mesti jalan bareng kayak gitu, dengan segala plus minusnya. Ini ada 2 cara ya, ada cara yang apa namanya buat persiapan, sama cara yang kedua untuk ketika udah mau mendirikan. Nah, cara persiapan sebelum mendirikan startup, menurut gua cara terbaiknya adalah banyak-banyak bergaul di kampus gitu. Tunjukin lu di kampus punya karya gitu, dan banyak berteman sama orang-orang yang keren-keren gitu. Apapun bidangnya ya, mau dia ketua BEM atau dia misalnya di himpunan ataupun dia ya, di tempat lain gitu. Karena one day kita nggak tahu pasti mana yang bisa jadi partner gitu. Jadi dari kampus mesti gaul dulu tuh. Karena kalau udah nggak gaul dari pertama, kita nggak punya stok buat milih mana yang mau jadi co-founder. Itu yang pertama. Jadi pertama banyakin stoknya dulu nih, stok teman-teman yang kira-kira cukup capable dan punya kemampuan. Nah yang kedua, kalau kita udah punya stok itu, next question-nya kan how to choose ya, gimana cara milih dari teman-teman yang itu gitu. Nah kalau dari pengalaman gue dulu, pertama-tama ngedirin bisnis, gue terlalu cepet buat ngebagi saham, ngejanjiin, oh kita bikin perusahaan bareng, lu sepertiga, lu sepertiga, gue sepertiga. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kalau gue boleh balik ke masa lalu, apa yang gue akan ubah gitu. Gue lebih prefer buat mulai sendiri dulu gitu. Atau kalau bareng partner, gue nggak bakal lebih dari 2 orang gitu. Untuk tahap awal. Sampai ini benar-benar kelihatan bentuknya, kelihatan kontribusi masing-masing, baru kita scale up tim. Karena gue ngeliat juga banyak teman-teman gue yang timnya 5 lah, 6 lah gitu loh. Hasilnya belum kerasa, udah pada kabur ujung-ujungnya gitu. Gitu. Oke. Udah nggak kerasa nih Kak, ternyata kita udah banyak banget pertanyaan ya. Udah mau habis nih pertanyaan. Ini pertanyaanku nih Kak, last question. Aduh, mantap banget nih. Pertanyaan akhir tuh biasanya harus keren-keren. Nah, ini dia keren nih. Langsung aja kita sebut penanya keren itu bernama Mario Serrano. Wih, orang Batam juga nggak sih? Nggak tahu deh. Jadi dia nanya Kak, nanya dong apa aja yang udah Kakak pelajarin di dunia startup-an yang bisa ngubah cara Kakak memandang dunia. Anjay. Dalam, damage-nya dalam. Apa tuh Kak? Iya sebenarnya ini udah sering gue ulang dari awal sih, cuman misalnya gue perjelas lagi aja. Pada akhirnya ya apapun itu ya, mau startup apa segala macam, kalau gue kembali ke tujuannya adalah how to make money dan gimana cara bikin uang dengan nge-create value gitu. Gimana cara nge-create value, nge-solve problems gitu. Jadi kadang-kadang gue
sampai sekarang gue jadi belajar gitu. Ketika gue ngelihat satu hal gitu, dengan gue berbisnis, cara pandang gue berbeda dengan teman-teman yang nggak berbisnis gitu. Ini yang gue pelajarin ya, along the way. Kalau misalnya kita berbisnis, kita jadi belajar lebih sensitif ngelihat masalah, karena seringkali opportunity itu ada ketika kita ngelihat masalah, orang lain nganggap itu nggak masalah gitu. Nah itu gue coba jadi satu opportunity, kita create solution, dan divalidasi dengan tadi ada yang mau beli nggak gitu. Kalau ada yang mau beli berarti ini beneran problem dan solusinya benar-benar dibutuhin. Jadi along the way gue jadi lebih belajar gitu dan apa ya jadinya ya, ya lebih wise sih ngelihat sesuatu, spektrumnya lebih luas. Cuman kita juga nggak get lost di tengah-tengah sebagai generalis gitu. Gitu. Jadi banyak sih yang dipelajari. Lu bakal belajar cara mahamin orang lain, cara ngatur keuangan gitu, cara bikin produk, validasi produk, dan di tengah jalan banyak hal-hal teknis yang pada akhirnya ngebikin apa ya, enaknya bisnis itu karena bisnis itu nggak agak susah gitu ya, banyak challenge-nya, kita kan lebih dewasa dibandingkan umur kita gitu. Jadi ya mungkin umur boleh 20-an gitu, tapi kalau ngobrol sama orang 30 tahun, 40 tahun, kita masih bisa nyambung gitu, karena kita udah diterpa oleh masalah-masalah yang belum wajar dialamin oleh orang-orang seumuran kita gitu. Jadi itu yang sangat-sangat gue syukuri sih. Karena ada problems, di situ ada peluang buat bertumbuh gitu. Gitu. Oke. Ya maksudnya kayak emangnya apa namanya? Iya, ya maksudnya kayak misalnya orang-orang umur 20-an. Ya, I mean kayak misalnya ngegambarin tadi ketika lu di umur-umur 20-an, ketika lu ngambil jalan misalnya bekerja gitu, yang gue lihat ya problem lu adalah gimana nyelesain masalah di kantor gitu. That's it. Lu dapat gaji aman hidup lu gitu. Besok bisa nongkrong lagi di Depok, Margo City gitu. Lagi tutup ya katanya ya, lagi kena corona ya. Ya, tapi kalau misalnya lu berbisnis nih di usia yang muda gitu, banyak yang lu pikirin gitu. Lu pikirin diri lu sendiri ya, how to get money untuk ngehidupin lu gitu. Dan gimana cara dapetin uang buat ngehidupin perusahaan lu gitu. Dan kadang-kadang kalau di satu titik lu udah tumbuh di satu level tertentu gitu, kalau misalnya di level tertentu, ya banyak yang dipikirin, lu mesti mikirin gimana caranya ya. Dalam sebulan perusahaan gue mesti ngasilin 100 juta minimal untuk ngegaji 10 karyawan. Dan 10 karyawan ini nggak bisa dinego gitu. Mereka mesti gajian karena mereka punya kebutuhan. Nah coba lu bayangin lu di kondisi kayak gitu. Dan lu nggak ada way back buat balik ke masa lalu gitu. Nggak boleh nggak di masa-masa kayak kuliah. Stres, udah kabur, nggak bisa kayak gitu. Karena semuanya udah ngelilingin lu gitu. Tanggung jawab segala macam. Nah, itulah kondisi yang mendewasakan pada akhirnya bikin kita berpikir. Nggak egois, cuman solutif juga gitu. Dengan impact yang bisa diukur. Nah, itu yang gue syukurin, yang gue alamin di umur gue masih muda gitu. Umur gue masih 24 BTW ya. Mungkin kita nggak beda jauh lah gitu. Cuman gue udah dihadapin problem-problemnya seperti itu gitu. Tapi itu gue bersyukur itu bisa berpeluang buat bikin keberuntungan. Oh 17 ya, keren 14 gitu. Gitu. Jadi teman-teman kayak gitu seru banget ngobrol gitu bareng sama Kak Sidik. Cuman sebenarnya tuh gue pengennya lama. Malah gue pengennya kalau emang gue punya duit ya, kalau misalnya gue punya 4 startup sih, gue bisa sih nyamperin Kak Sidik langsung ke Batam. Cuman kan duit gue kan pas-pasan ya, dompet lagi kena gejala kanker, corona gini kan harus mikirin bayar orang, kerjaan redup, ya gimana lagi. Jadi ya kita via ini aja. Buat teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan, tapi mohon maaf mungkin durasi kita juga sudah sudah mulai menipis, dan mengingat Kak Sidik ini salah satu orang paling sibuk di Batam katanya. Kalau bisa mah dia jadi wali kota bisa, cuman umurnya belum cukup katanya. Jadi ya dia tuh orang sibuk gitu. Jadi ya batas waktunya sudah. Dan kalau misalkan mau sharing, boleh kasih tahu Kak sosial media milik Kakak biar teman-teman ada yang bisa sharing, mungkin sekali cari jodoh Kak. Iya. Kakak ada Instagram oke, gue apa? Iya. Ya mungkin boleh sharing-sharing di Instagram ya. Gue aktifnya di Instagram sama kayak nama gue @haitsamsidik gitu. Nanti feel free aja kalau misalnya ada yang mau DM atau ada yang mau call konsultasi, kita bisa arrange for free gitu ya. Ya karena sama-sama anak-anak UI juga. Senang lah kalau ngeliat ada anak yang juga interested dan mau bertumbuh gitu, bangun projectnya masing-masing. Kalau gue sih, gue juga ngasih banyak coaching ke startup ya, mau anak-anak muda
Bahkan gue juga nge-coach startup dari Korea juga gitu. Orang-orang yang udah tua bikin startup mau expand ke Indonesia. Cuman kalau buat orang luar biasanya gue bikinnya berbayar, tapi kalau buat anak-anak muda bayarannya cukup dengan perkembangan gitu. Lu berkembang gue udah seneng gitu. Jadi feel free to connect gitu. Bisa follow Instagram, bisa langsung DM dan kita bisa arrange komunikasi bareng gitu untuk mastiin lah. Soalnya anak-anak zaman sekarang perlu banyak sih, perlu banyak yang punya karya dan bisa nge-employ yang lain gitu. Karena kan zaman sekarang juga pengangguran makin tinggi gitu ya. Gue kalau ngebuka lowongan internship yang daftar bisa segitu banyak gitu. Maksudnya butuh banyak orang-orang lain yang nawarin solusi juga gitu. Jadi feel free to connect dan feel free to inilah discuss banyak hal gitu. Instagram aja sih lebih sering di situ. Gitu. Nah, ya itu buat sharing untuk membangun project. Ingat, bukan bangun rumah tangga. Awas lu nyampe kasih di laporan ke gue kasih sosmednya buat rumah tangga. Kita harus berprogres bro di bisnis. Jadi itu dikasih tahu Instagramnya kasih dik. Langsung aja hubungin kan. Dan semoga hubungan kita tetap berlanjut. Ntar mungkin kalau ada lain kesempatan kita bisa sharing lagi ya kayak. Dan buat teman-teman nanti yang mau ngedengerin rekaman ini yang mungkin gak sempat nonton live, nanti bakal ada di YouTube di CDSUI dan di Instagram kita di @startupweekendui dan di Spotify. Nah ini udah ada di Spotify nih, daripada lu dengerin lagu yang galau-galau mulu, lu gak nemu jawaban yang pasti, mending lu jawaban nih di CDSUI di podcast Chats itu udah ada jawaban pasti soal tips and trick menjalani sebuah startup ala dari Kak Aisam Siddiq selaku CEO. Waduh, ada 4 lagi, ada nih, ada banyak lagi, ada co-founder yang 4 lagi jabatan. Iya itu tadi yang 4 itu udah panjang pokoknya kalau dipanjangin. Nih gue takutnya nih kalau kasih Siddiq ini kalau nikahan gelarnya kepanjangan. Karangan bunganya sampai bawah, banyak banget dari perusahaan-perusahaan apa. Pokoknya Kak Siddiq, kami selaku perwakilan panitia dari Startup Weekend mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah-salahnya, mungkin ada kendala juga Kak, kan ingatkan sinyal ya kacau sih sinyalnya kan emang rada kacau Kak, jadi mohon maaf dan terima kasih sebelumnya buat teman-teman juga, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di channelnya kita, follow di podcast kita, dan follow di Instagram kita, dan jangan lupa follow di sosmednya Kak Siddiq tadi yang udah dikasih tahu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip, pamit ya berarti ya.